warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia kesehatan, umur yang masih Allah berikan kepada kita, juga hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kehidupan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada pekan lalu kita sudah membahas tentang Sulhu Hudaybiyah atau Umratul Hudaybiyah, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama dengan sahabatnya untuk berumrah, tapi ternyata di gerbang kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang masuk ke dalam kota Mekkah. Datang utusan orang Quraisy dengan diktum-diktum perjanjian yang secara zahirnya, tampaknya sepintas perjanjian itu merugikan kaum muslimin. Di antara diktum dari perjanjian itu yang pertama, bahwa mereka tidak boleh masuk berumrah tahun ini. Mereka harus pulang ke Madinah nanti umrohnya tahun depan. Padahal perjalanan dari Madinah ke Mekah bukan jarak yang dekat, apalagi kondisi saat itu. Ya, kita saja yang umroh sekarang dari Madinah ke Mekah itu naik bus lengkap dengan AC dan snacknya dan seterusnya, itu kadang kepayahan juga, capek. Bagaimana lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya sudah berjalan dengan jauh, panas terik, dengan kondisi yang serba sederhana, akan tetapi mereka harus pulang dulu, nanti umrohnya tahun depan. Yang kedua, di antara bunyi perjanjian itu adalah yang ingin berkoalisi dengan Muhammad maka silakan berkoalisi. Yang ingin berkoalisi dengan orang Quraisy, suku-suku Arab, maka diberikan kebebasan bagi bangsa Arab mau berkoalisi dengan kaum muslimin atau orang Quraisy. Yang ketiga, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Dan yang terakhir, kaum muslimin yang murtad
bisa kembali ke Mekah, sementara orang Mekah yang masuk Islam tidak boleh bergabung ke Madinah. Nah, ini yang membuat Umar radhiyallahu taala anhu protes, karena saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui perjanjian tersebut yang nampaknya merugikan kaum muslimin, menghinakan kaum muslimin. Umar kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Oh ya Rasulullah, fama hadhihi daniyah?" Ya Rasul, kenapa kita harus terhina seperti ini? Ya, sebelumnya juga lafaz bismillahirrahmanirrahim itu dihapus, diganti dengan bismika Allahumma. Kemudian lafaz Muhammad Rasulullah diminta dihapus dengan Muhammad bin Abdillah. Nah, ini kata Umar, ini menghinakan kita. Masa sampai nama Allah dihapus, gelar Rasulullah dihapus, kemudian isi perjanjian yang merugikan kita. Akan tetapi Rasulullah hanya mengatakan, innama ana abduhu wa rasuluh wallahu huwa nasir. Saya ini hanya utusan Allah. Abu Bakar, kenapa harus terhina seperti ini? Ternyata jawabannya sama jamaah sekalian. Innama huwa abduhu wa rasuluhu wallahu huwa nasir. Rasulullah itu adalah utusan Allah, dan Allah lah yang akan menolongnya. Saat itu Umar kemudian mulai sadar, ternyata ini adalah wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata betul jamaah sekalian, keempat poin ini semuanya justru menguntungkan kaum muslimin. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Ini sangat menguntungkan kaum muslimin. Setidaknya kaum muslimin tidak disibukkan lagi dengan perang, dengan urusan Quraisy. Rasulullah bisa berdakwah kepada bangsa-bangsa yang lain. Masih banyak, masih ada bangsa Romawi, masih ada bangsa Persia, masih ada bangsa Kipti di Mesir, masih ada orang Habasyah, orang Negro yang ada di Ethiopia. Iya, ada orang Persia yang ada orang-orang Kisra yang ada di Persia, orang-orang Majusi. Maka ini dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kecerdasan jamaah sekalian. Ya, kadangkala ya, kita anak muda itu tidak menangkap apa-apa yang ditangkap oleh orang tua. Ya, karena anak muda itu biasanya semangat. Ya, pokoknya semuanya dihantam lurus. Ya, yang kadangkala orang tua karena kebijaksanaannya bisa menangkap apa-apa yang tidak ditangkap oleh anak muda. Ya, seperti itulah pada peristiwa Hudaybiyah. Ternyata di balik semua ini ternyata memiliki hikmah yang luar biasa. Makanya perlu dikombinasikan ini, semangatnya anak muda dan kebijaksanaannya orang tua. Ya, atau orang tua yang semangat dan anak muda yang juga bisa bijaksana. Kapan semangat saja tidak diiringi dengan kebijaksanaan, nah ini bahaya. Bisa justru memudaratkan. Terlalu bijaksana tapi tidak ada semangat juga tidak jalan. Maka perlu bersinergi jamaah sekalian azakumullah. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kaum muslimin diistirahatkan dari gangguan orang Quraisy. Kemudian hal ini juga menjadi legitimasi bagi negara Madinah, bagi kaum muslimin. Kalau sebelumnya penyelesaian sesuatu itu harus dengan perang, harus dengan senjata, saat itu mereka bukan lagi dengan senjata, tetapi mereka yang menyodorkan perjanjian yang secara tidak langsung mereka sudah mengakui Madinah ini sebagai negara yang berdaulat, sudah memiliki nilai tawar. Nah, dan ini nilai yang positif bagi kaum muslimin. Itu tandanya ya sudah dianggap. Karena orang yang dianggap itu biasanya kan dibasmi. Ya. Sekarang mereka tidak mau lagi perang, tetapi menawarkan perjanjian sulh, kesepakatan. Nah, ini menguntungkan juga bagi kaum muslimin. Selama masa gencatan senjata ini, ikhwas sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan untuk mukatabatul muluk wal umara, berdakwah ke raja-raja yang ada saat itu. Dakwanya dengan apa? Dakwanya dalam bentuk surat. Karena sarana yang ada saat itu adalah surat. Ini pelajaran bagi kita jamaah sekalian, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanfaatkan
sarana yang ada saat itu semaksimal mungkin. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Hudaybiyah itu, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjangkau dunia internasional, berkirim surat kepada dua negara adidaya yaitu Romawi dan Persia, berkirim surat kepada Maukukis raja Mesir, berkirim surat kepada Najasyi pemimpin Habasyah, berkirim surat kepada raja-raja yang ada saat itu. Jamaah sekalian, Rasulullah memanfaatkan sarana yang ada saat itu, meskipun sangat sederhana tetapi Rasulullah memaksimalkannya. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Di era keterbukaan informasi, saran dakwah ini begitu banyak. Ada media sosial, ada WhatsApp, maka mari kita manfaatkan ini sebaik mungkin. Kita ambil sunnahnya Rasulullah memanfaatkan sarana sebaik mungkin untuk berdakwah. Jangan hal-hal yang membuang-buang waktu saja yang diposting, biar makan pisang goreng jadi status. Mungkin tidak apa-apa, tetapi jangan justru hal yang seperti itu dihabiskan waktu kita untuk yang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian saat itu memiliki sekretaris karena beliau tidak bisa membaca dan menulis. Rasulullah memiliki tim dari kalangan sahabatnya khusus untuk menulis surat. Yang saat itu karena raja ini persuratannya harus resmi dan mereka tidak mau membaca kalau tidak terstempel. Maka mulai saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cincin sekaligus stempel beliau. Makanya terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita memakai cincin itu apakah sunnah atau sesuatu yang mubah saja. Sebagian ulama kita mengatakan sesuatu yang mubah saja karena Rasulullah memakai cincin untuk keperluan persuratan. Tetapi jumhur ulama kita mengatakan memakai cincin itu adalah sunnah karena bukan cuma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pakai sunnah kalau memang keperluannya hanya untuk persuratan, akan tetapi disusul nanti Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, sekiranya untuk keperluan surat saja, maka itu tidak mungkin digunakan oleh sahabat yang lain. Bahkan Imam An-Nawawi menyebutkan ajma'al muslimun, orang-orang Islam bersepakat berijma tentang sunnahnya memakai cincin di jari kelingking. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakai cincin di jari kelingkingnya. Ya, kalau kita kan kebanyakan di jari manis. Nah, ini juga tidak apa-apa. Ya, yang ada larangannya itu pada hadis Ali bin Abi Thalib di jari tengah dan jari telunjuk. Ya, walaupun sebagian ulama menganggapnya sebagai lil karohah, sebagai bentuk kemakruhan. Yang lainnya boleh, tetapi Rasulullah memakainya di jari kelingking untuk keperluan persuratan saat itu. Ya, khulasanya jumhur ulama mengatakan sebagai sesuatu yang sunnah. Kemudian jamaah sekalian azzakumullah, surat yang pertama yang dikirimkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Kitabu ilan Najasyi Malikil Habasyah. Surat yang ditujukan kepada Najasyi, pemimpin Ethiopia, pemimpin Habasyah yang ada di Afrika saat itu. Ada masih ingat namanya siapa? Najasyi ini kan gelar ya, sama dengan Fir'aun. Fir'aun itu gelar. Kalau kita dulu kan sultan, ada Sultan Hasanuddin, ada Alauddin, ya, dan seterusnya. Ada yang masih ingat namanya siapa? Siapa nama dari Najasyi, nama aslinya? Ashama, ya, Ashama bin Al-Abjar. Ini yang dikirimi surat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawa oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amr bin Umayyah Ad-Damri. Ulama kita khilaf, berbeda pendapat apakah surat ini dikirim setelah Hudaybiyah atau memang sudah dibawa oleh Ja'far dulu waktu hijrah di Habasyah atau waktu hijrah ke Habasyah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis surat itu dengan mengawali
basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi. Ya, makanya kalau tradisi menulis itu sunnahnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim lengkap, ar-Rahman dan ar-Rahimnya. Ya, kalau makan sunnahnya dengan bismillah saja. Wudu juga dengan bismillah. Tetapi kalau menulis, ya bersurat dan seterusnya sunnahnya itu lengkap, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bagaimana dengan WhatsApp? Nah, ini banyak terjadi diskusi, kalau WhatsApp itu apakah dengan bismillah atau salam? Ya, al-amru fihi wasi, asalnya sangat fleksibel. Apakah WhatsApp itu lebih dekat kepada surat atau lebih dekat pada ngobrol biasa? Nah, kalau lebih dekat pada ngobrol biasa, ya lebih tepat adalah salam. Assalamualaikum, bagaimana kabar tak? Ya, kecuali kalau misalnya broadcast panjang yang menyerupai surat, itu lebih dekat untuk menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena kalau orang ngobrol kan tidak perlu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bagaimana kabar tak, akhi? Kan tidak sampai bismillah dulu. Nah, kecuali kalau bersurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menuliskan, ya dituliskan oleh sekretaris beliau, hadza kitabun min Muhammad. Ini surat dari Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada Najasyi al-Asham azimil Habasyah, kepada Asham yang merupakan pemimpin al-Habasyah. Ini menarik jamaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memposisikan orang pada posisinya. Rasulullah tetap memberikan gelar kepada Ashama ini sebagai rajanya Habasyah. Makanya tidak mengapa jamaah sekalian, ya, kalau ada gelar kebangsawanan itu tetap dipakai. Ya, Andi siapa, Karaing siapa. Kalau ada di sini Karaing Galesong, tidak apa-apa, tetap dipakai Karaing Galesongnya. Kalau ada andinya tetap dipakai andinya. Nanti surat-surat Rasulullah ini kan semua kepada raja-raja yang belum masuk Islam. Ya. Akan tetapi Rasulullah tetap memposisikan orang pada posisinya. Rasul tidak mengatakan saja Ashama, karena kita sama-sama hamba Allah, tidak perlu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menyebutkan gelarnya. Nah, ini juga merupakan dalil yang terhormat Bapak Bupati Goa, yang terhormat, ya, sekretaris kabupaten dan seterusnya, sekretaris Pemda dan seterusnya. Tetap orang diposisikan dengan posisinya. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatanlah bagi yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa rasulih. Yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, lam yattakhidh sahibahu wala walada, dan tidak menjadikan bagi Allah tandingan dan anak. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad sesungguhnya adalah hamba Allah dan utusannya. Wa ad'uka bidiayatil Islam, dan saya mengajakmu masuk ke dalam Islam. Fa inni ana rasuluhu fa aslim taslam, karena saya sesungguhnya adalah utusan Allah, masuklah ke dalam Islam maka engkau akan selamat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam suratnya sambil mengutip surah Ali Imran ayat 64. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah menuju kepada kalimat yang sama. Bainana wa bainakum, di antara kami dan di antara kalian, alla na'budu illallah, agar kita tidak menyembah selain Allah dan tidak berbuat syirik ila akhiril ayat. Karena Ashama ini orang Nasrani, ya, karena Habasyah itu adalah kerajaan Nasrani, ya, karena nanti Ashama itu masuk Islam. Ya, sebagian mengatakan pada saat didakwahi oleh Ja'far dulu, sebagiannya mengatakan pada tahun ke-9 setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan surat ini pada tahun ke-6 Hijriyah. Akan tetapi sahih bahwa beliau masuk Islam, karena ketika sampai beritanya kepada Rasulullah bahwa Ashama ini meninggal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat gaib. Itu pertama kali dan terakhir
Sholat gaib yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dikhawatirkan tidak disolatkan oleh rakyatnya yang Nasrani. Ya. Kemudian ada lafaz yang lain yang diriwayatkan atau yang didatangkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mana sebenarnya hampir mirip tetapi ada sedikit diksi yang berbeda. Kita juga akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Najasyi azimil Habasyah, kepada Najasyi azimil Habasyah, pemimpin Habasyah. Di sini di teks yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim tidak dituliskan nama asli dari Najasyi. Ya, hanya gelarnya saja dan kedudukannya. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatanlah bagi mereka yang mendapatkan petunjuk. Fa inni ahmadu ilaikallah alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus assalam al-mu'minul muhaimin wa asyhadu anna Isa ibn Maryam ruhullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan seterusnya. Ya, di surat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengan menyebutkan bagaimana keyakinan kaum muslimin akan Nabi Isa. Ya, beda dengan surat pertama tadi langsung mengajak kepada tauhid. Untuk surat yang kedua, yang teks yang dibawakan oleh siapa? Ibnu Qayyim ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana akidah kaum muslimin terhadap Nabi Isa. Makanya ulama kemudian merinci surat yang pertama tadi itu kemungkinan dibawa oleh Ja'far pada saat hijrahnya kaum muslimin dulu. Kita sudah pernah bahas ya bagaimana hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Dan surat yang kedua inilah yang dibawa oleh utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi kemungkinan dua kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada Najasyi ini, karena nanti Ja'far ini pulang dari Habasyah itu setelah perang Khaybar. Rasulullah menang dari perang Khaybar, kembali ke Madinah, tambah gembira ternyata Ja'far sudah balik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak tahu apa yang paling membuat saya gembira, apakah karena menangnya kita di Khaybar atau dengan pulangnya Ja'far. Saking cintanya Rasulullah pada sepupunya ini, Ja'far bin Abi Thalib, sahabat yang paling mirip muka dan akhlaknya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini surat pertama yang nanti juga akhirnya Najasyi ini masuk Islam. Yang kedua, Al-Kitabu ila Mauqukis Maliki Misr, surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mauqukis, pemimpin Mesir, raja Mesir. Jangan dibayangkan Mesir dulu sama dengan Mesir sekarang, ikhwas sekalian. Ya, Mesir dulu itu belum Arab. Nama ras mereka, bangsa mereka itu namanya bangsa Kipti Koptik. Nanti setelah masuk Islam, mereka semua mengganti bahasa dengan bahasa Arab. Sama dengan Sudan. Sudan aslinya kan Negro, tetapi setelah Islam masuk, akhirnya bahasa sehari-hari jadinya bahasa Arab. Jadilah mereka orang Arab. Jadi orang Arab itu sebenarnya bukan faktor hidung dan warna kulit. Siapa yang berbahasa Arab, bahasa kesehariannya, maka jadilah ia orang Arab. Maka kalau mau jadi orang Arab, bahasa Arab saja. Walaupun hidung kita mungkin tidak seperti orang Arab, kulit kita tidak seperti orang Arab, tetapi kalau bahasa kita sehari-hari bahasa Arab, itu jadi orang Arab kita. Sama dengan Mesir dan Sudan, aslinya bukan orang Arab, bukan ras Qahtani itu, ya, Arab asli atau Musta'arabah itu bukan. Akan tetapi setelah ditaklukkan, mereka berbahasa Arab. Ya, bahkan mungkin sebagian lebih pintar bahasa Arabnya dari orang Arab asli. Jadilah mereka orang Arab. Nah, saat itu mereka belum jadi Islam, belum menjadi kaum muslimin. Rasulullah berkirim surat kepada pemimpin mereka bernama Muqawqis. Wa kataba Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Juraij bin Matta al-mulaqab bil Muqawqis Malik Misr al-Iskandariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diksinya sama dengan surat yang dikirim ke Najasyi tadi. Kenapa? Karena sama-sama Nasrani. Mesir saat itu juga kerajaan Nasrani Koptik, Nasrani Kipti.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis dalam suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi ilal mauquqi azimil qibti, salamun ala man ittaba'al huda. Amma ba'd, fa ini ada'uka bi ayatil Islam, sesungguhnya saya mengajakmu kepada Islam, aslim taslam, masuklah ke dalam Islam maka engkau akan selamat. Wa aslim yu'tikallahu ajraka marratain, masuklah ke dalam Islam maka engkau akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna alaika itsma ahlil qibti, akan tetapi kalau engkau enggan menolak maka juga dosamu 2 kali lipat dan engkau menanggung dosa para orang Koptik. Nah, ini bahayanya jadi pemimpin, ikhwas sekalian. Kalau pemimpin itu baik maka pahalanya bisa berlipat-lipat. Tapi kapan pemimpin itu salah langkah, zalim, maka dosanya juga berlipat-lipat. Makanya ada sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta jabatan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berikan. Apa kata Rasul? Nadama, ini akan menjadi penyesalan di hari akhirat nanti. Makanya orang sebenarnya memilih jadi pemimpin adalah orang yang mengorbankan dirinya, ikhwas sekalian, karena pertanggungjawabannya besar. Untung kalau betul-betul bisa adil dan bisa memberikan kebaikan yang banyak, pahalanya juga bisa berlipat-lipat. Dan ini yang diperingatkan Rasulullah kepada Raja Mesir ini. Kalau engkau masuk Islam maka engkau mendapatkan pahala yang berlipat, karena engkau akan diikuti oleh rakyatmu. Akan tetapi kalau engkau enggan maka engkau akan menanggung dosa orang-orang Koptik ini, orang-orang Kipti ini, yang karena engkau menolak Islam akhirnya dakwah Islam juga tidak sampai pada mereka. Makanya inilah yang dimaksud oleh Imam Ahmad di dalam perkataan beliau, ya, lau kanat li da'watun mustajaba la ja'altuha li sultan. Sekiranya saya memiliki doa yang saya pastikan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan menjadikan itu untuk para pemimpin. Karena kalau pemimpin yang baik, kebaikan juga menyebar. Tetapi kalau pemimpin yang bermasalah, kita ikut sesah, kita ikut bermasalah, jamaah sekalian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada Raja Mesir ini, ya, dan Rasulullah kembali mengutip surah Ali Imran tadi ayat ke-64 seperti Najasyi, karena mereka ini adalah orang Kristen, kerajaan Koptik, ya, sampai sekarang masih ada yang tidak masuk Islam. Makanya itu ada Kristen Mesir, ya, Kristen Ortodok Koptik, yang beda dengan model Kristen yang lain. Sampai sekarang masih ada. Kemudian surat ini dibawa oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hatib bin Abi Balta'ah. Ini Hatib bin Abi Balta'ah alumni perang Badar. Dia juga mendapatkan tugas khusus untuk ke Mesir membawa surat Rasulullah. Akan tetapi nanti di Fathu Mekah, beliau Hatib bin Abi Balta'ah ini melanggar dengan membocorkan rahasia negara yang mengabarkan kepada orang Mekah bahwa kaum muslimin bergerak menuju ke Mekah. Wahyu datang kepada Rasulullah untuk mencegat wanita yang membawa surat. Setelah diperiksa ternyata suratnya yang nulis adalah Hatib. Nah, ini kan pelanggaran berat. Akan tetapi ini pribadi Rasulullah yang perlu kita teladani, jamaah sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melupakan kebaikan seseorang. Rasulullah ingat apa kebaikan Hatib dulu ini. Yang pertama, ini adalah Ahlul Badar, veteran dari perang Badar. Yang kedua, ia pernah sebagai pembawa surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan seperti sebagian kita, kalau ada ikhwah terjatuh dalam kesalahan langsung dikalinong, kayak tidak pernah ada kebaikannya. Padahal kesalahannya Hatib bin Abi Balta'ah ini sangat fatal, membocorkan rahasia negara yang hukumannya bisa hukuman mati, pengkhianatan. Akan tetapi Rasulullah sangat objektif. Hatib bin Abi Balta'ah juga mengatakan, saya itu sebenarnya ya Rasulullah, saya khawatir dengan keselamatan keluarga saya. Kalau sahabat-sahabat yang lain rata-rata sudah tidak ada keluarganya di Mekah, sementara saya masih memiliki keluarga di Mekah yang saya khawatirkan keselamatannya. Maka saya berkabar kepada mereka supaya
Ya, ambil langkah dari sekarang. Rasulullah ingat kebaikan-kebaikannya jamaah sekalian. Jangan kita seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, apalagi saudara kita itu manusia biasa. Bukan untuk melegitimasi kesalahan. Kesalahan adalah tetap kesalahan. Tetapi sebagaimana kita bisa terjatuh dalam kesalahan, maka begitu juga dengan saudara kita. Saudara kita kan bukan malaikat. Saudara kita adalah manusia juga, yang kata Rasulullah, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak cucu Adam itu letaknya ketergelinciran, dan sebaik-baik orang yang tergelincir adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan seakan-akan ikhwah tidak ada lagi kebaikannya, langsung di blacklist, langsung dikali nol. Ya, padahal mungkin jasa-jasanya begitu banyak. Sesampainya surat ini di tangan Maqawqis, ia mengatakan, inni qad nazartu fi amri hadzal nabi. Setelah saya perhatikan surat ini dan meneliti tentang nabi tersebut, fa wajadtuhu, saya mendapati bahwa nabi ini tidak memerintahkan kepada sesuatu yang buruk, tidak memerintahkan kepada sihir, kepada ramalan. Dan saya melihat ada tanda-tanda kenabian. Tetapi kata Maqawqis, berdasarkan pelajaran saya, nabi itu bukan di Madinah datangnya, tetapi datang dari Syam. Sehingga saya perlu berpikir dulu. Ini yang membuatnya tidak masuk Islam. Ya, karena dari apa yang ia pelajari, bahwa nabi itu datang dari Syam, sementara Rasulullah ini orang Mekah dan Madinah, sehingga Maqawqis ini tidak masuk Islam saat itu. Akan tetapi ia orang baik, maka ia memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 orang budak perempuan jariyatan, satunya bernama Maria, satunya bernama Sirin. Kemudian hadiah yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baglah atau bigol, perkawinan antara kuda dan keledai. Ya, antara kuda dan keledai ada namanya bigol atau baglah. Itu dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan nama nanti duldul. Jadi kebiasaan itu selalu diberikan nama. Unta Rasulullah namanya siapa? Quswa, yang dipakai berhijrah, dipakai perang. Ya. Bigol Rasulullah hadiah dari Mesir namanya duldul. Tidak ada di sini bernama duldul. Ya, tidak ada, alhamdulillah. Nah, ini duldul, bigol ini umurnya panjang jamaah sekalian. Saat Rasulullah wafat, kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, duldul ini masih hidup. Kemudian diganti oleh Umar, duldul juga masih hidup. Setelah Umar, Utsman, duldul juga masih hidup, Ali masih hidup, Hasan masih hidup. Nanti ia meninggal mati duldul ini pada saat kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beda dengan Quswa, unta Rasulullah. Saat Rasulullah wafat, Quswa juga ikut sedih dan tidak mau makan sampai akhirnya ia juga mati. Kalau duldul umurnya panjang. Ya, ini hadiah dari Maqawqis, raja Mesir. Dan Maria ini diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan darinya nanti lahir putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa? Ibrahim. Ini satu-satunya anak Rasulullah yang tidak dilahirkan oleh Khadijah. Adapun 6 yang lainnya dilahirkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya, Ibrahim dilahirkan oleh Maria Al-Qibtiyah. Adapun yang 6, Abdullah, kemudian Al-Qasim, kemudian siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Ini semuanya lahir dari rahim Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun Ibrahim ini lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Adapun Sirin, wanita yang kedua, ini diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Hasan bin Thabit. Masih ingat Hasan kemarin yang waktu perang Ahzab, yang tinggal bersama perempuan dan anak-anak, yang biasanya memang tidak suka, tidak bisa ikut berperang. Ini dihadiahkan kepada beliau Sirin ini, sahabat Rasulullah Hasan bin Thabit.
yang kan tidak bisa berperang tetapi ia punya keahlian, yaitu pintar bersyair. Ya, makanya tetap difungsikan di mana jobnya dan di mana kelebihannya. Dari sini ikhwas sekalian, kita memiliki pelajaran-pelajaran yang perlu kita catat. Yang pertama, yustahabu kitaba al-basmalah, disunnahkannya menulis bismillah di awal surat. Yang kedua, dakwah qoblal qital, dakwahi dulu orang sebelum diperangi. Nah, ini juga yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, fadlu Hatib bin Abi Balta'ah, keutamaan sahabat Rasulullah Hatib bin Abi Balta'ah. Meskipun ia membuat kesalahan, akan tetapi karena keutamaannya yang besar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Ya, sama dengan fenomena tahdzir yang banyak. Ya, meskipun sekarang sudah turun, walhamdulillah, itu kan seperti itu fenomenanya. Kalau ada orang terjatuh dalam kesalahan, seakan-akan tidak ada lagi baiknya, sudah keluar dari ahlu sunnah, ya, bukan seorang yang mengikut salaf dan seterusnya. Padahal mungkin kebaikannya dan jasanya terhadap dakwah ini sangat besar. Siang dan malam ia mengajarkan sunnah. Lalu kemudian ada mungkin yang kita berbeda pendapat, itu pun tidak murni kesalahan, lalu kita vonis orang keluar dari ahlu sunnah. Ini berat. Ya, kata Syekh Al-Albani, kalau saja hadis Rasulullah, siapa yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang kafir, padahal tidak seperti itu, maka perkataan itu akan kembali kepadanya. Maka begitu juga dengan vonis-vonis yang lain, memvonis orang sebagai orang fasik, ahlu bid'ah, maka kalau tidak terjadi seperti itu, maka vonis itu akan kembali kepadanya. Makanya tidak ada manfaatnya jatuh dan sering-sering jatuh dalam vonis-vonis yang seperti ini, ikhwas sekalian azakumullah. Yang keempat, husnu ikhtiyarin nabi lil wafd, kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memilih utusan. Ya, tadi kita lupa jelaskan bahwa terjadi dialog antara Hatib bin Abi Balta dengan Maukukis ini. Kata Maukukis ini, saya sudah punya agama, saya tidak akan tinggalkan agamaku kecuali saya mendapatkan agama yang lebih baik. Nah, saat itu Hatib bin Abi Balta berdakwah menjelaskan bagaimana keindahan Islam. Ya, makanya kata ulama ini diantara petunjuk bagaimana Rasulullah sangat jeli melihat potensi sahabat-sahabatnya. Ini cocok jadi juru bicara. Ya, ini cocok kemudian posnya bersyair, ini cocoknya jadi panglima perang dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ya, min adatil muluk, diantara kebiasaan orang-orang mulia terdahulu, yaitu bertukar hadiah, saling memberikan hadiah, dan ini menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahadu, tahabu. Ya, saling memberikanlah hadiah agar kalian saling mencintai. Kemudian yang terakhir, al-hakim mas'ul an ra'iyati, seorang pemimpin itu bertanggung jawab akan rakyatnya, baik di dunia juga di akhirat kelak. Ya, makanya ini peringatan, ya, bagi kita yang bercita-cita jadi pemimpin. Kalau baik maka pahalanya berlipat ganda, tetapi kalau salah dosanya juga berlipat-lipat. Yang terakhir yang sempat kita bahas, yang ketiga adalah Alkitab ila Kisra Maliku Faris, surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra, pemimpin Persia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menulis kepada Raja Persia, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillahi ila Kisra azimi Faris, dari Muhammad kepada pemimpin Persia. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatanlah bagi yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa rasuli wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ad'uka bi ayatil Islam fa inni ana rasulullahi ilan nasi kaffah. Ya, jadi Rasulullah mengajak masuk ke dakwah tauhid, akan tetapi Rasulullah tidak mengutip tadi ayat surah Al-Imran ayat 64. Karena Persia ini bukan kerajaan Kristen, tetapi beragama Majusi, Zoroaster, penyembah api. Beda dengan Romawi, saingannya. Kalau Romawi ini kerajaan Kristen. Makanya Rasulullah tidak mengutip ayat surat yang ada di surah Al-Imran ayat 64 tersebut. Kita bisa lanjut sedikit ya.
Ya. Surat ini ikhwas sekalian dibawa oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Beda responnya antara Kisra dan Maukukis. Kalau Maukukis responnya masih bagus meskipun tidak masuk Islam. Ia mengatakan, saya melihat tanda-tanda kenabian, tapi yang saya pelajari Nabi itu dari Syam, maka saya perlu berpikir dulu. Tetapi kalau Raja Persia ini sampainya suratnya Rasulullah, dia langsung merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia mengatakan, abdun hakir min ra'iyati yaktubu ismahu qabli. Iya. Hamba yang jelek, yang lebih jelek dari rakyatku, bisa-bisanya ia dahulukan namanya daripada namaku. Ya, karena Rasulullah mendahulukan namanya min Muhammad ila Kisra. Ya, dari Muhammad kepada Kisra, pemimpin Persia. Hanya gara-gara itu saja ia tersinggung. Ia merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan responnya, beda responnya dengan apa, siapa? Najasyi dan siapa? Maukukis. Ya. Makanya ikhwas sekalian, di antara hujjah sahabat mengantar surat tadi ke orang-orang Nasrani, bahwa orang Islam itu lebih mudah mendakwahi orang Nasrani daripada orang Yahudi dan penyembah berhala. Mereka ini kan lebih dekat pada orang-orang penyembah berhala. Makanya pada waktu Fathul Mekah ada perang antara Romawi dan Persia, perang besar. Di kali pertama yang menang adalah Persia. Orang-orang musyrikin gembira. Saat fase berikutnya ternyata yang menang adalah Romawi yang Kristen. Kaum muslimin gembira, bukan karena sama agamanya, tetapi lebih dekat, lebih mudah didakwahi. Dan kita bisa lihat respon kerajaan Kristen dan kerajaan Majusi, dan respon orang-orang Yahudi. Sampai kabar surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirobek-robek, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, mazzakallahu mulkahu, semoga Allah juga merobek-robek kerajaannya. Saat utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali, Kisra, pemimpin Persia, kemudian bersurat kepada kerajaan Majusi yang paling dekat dari Madinah. Ada kerajaan kecil, kerajaan Majusi kecil yang ada di Yaman. Maka Kisra bersurat kepada kerajaan kecil ini, bawahannya, yang rajanya bernama Badan. Kisra berpesan supaya utus 2 orang paling besar, paling kuat, paling sangar untuk menjemput orang yang bersurat tadi pada aku, yaitu Muhammad. Jemput paksa, ia datangkan ke hadapanku. Karena Kisra saat itu adalah negara adidaya, Persia negara adidaya. Di bawahnya ada kerajaan-kerajaan kecil. Sama dengan Romawi negara adidaya, di bawahnya ada kerajaan-kerajaan Kristen yang berada di bawahnya. Maka Kisra memerintahkan kepada Badan, raja Persia atau raja Majusi yang ada di Yaman, untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipilihlah oleh Badan ini 2 orang paling sangar, paling besar, paling rewa menurutnya untuk menjemput Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, nanti besok, godan, kata Rasulullah, besok baru kemudian kita selesaikan. Malam harinya datang wahyu yang mengabarkan tentang kudeta yang terjadi di Persia. Ternyata Kisra, pemimpin Persia yang menyobek-nyobek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikudeta oleh anaknya langsung dan dibunuh oleh anaknya pada malam itu. Dibunuh oleh anaknya langsung, karena mereka kecewa Persia dikalahkan oleh Romawi pada peperangan. Akhirnya tak kalah kudeta bapaknya dan dia bunuh bapaknya, dan naik anaknya menjadi raja. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kabarkan pada 2 orang utusan ini. Dia mengatakan, bagaimana mungkin saya ikut pada kalian sementara raja yang memerintahkan kepada kalian, Syahin Syah, raja di raja menurut mereka, rajanya raja, itu sudah dikudeta oleh anaknya.
Dua orang ini tidak percaya, loh bagaimana bisa engkau tahu? Jangankan Madinah ke Persia, Madinah dan Mekah saja butuh waktu selama 1 pekan untuk sampainya pesan itu, maka bagaimana lagi dengan Persia yang jauh. Akan tetapi kembalilah dua orang ini ke kerajaan yang bernama Badan. Bersamaan dengan itu beberapa hari tiba surat dari raja yang baru di Persia, bahwa pernah bapakku bersurat kepadamu untuk mengurus orang yang ada di Madinah. Kata anaknya ini, tangguhkan perintah itu sampai saya berikan perintah yang baru. Jangan ditanfid, jangan dieksekusi perintah itu sampai ada perintah yang baru, karena saya sudah menggantikan bapakku, ayahku sudah saya kudeta. Kaget jamaah sekalian dua orang ini. Beberapa hari yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkannya. Akhirnya Badan ini masuk Islam bersama dengan orang-orang Majusi yang ada di Yaman saat itu, jamaah sekalian. A'azzakumullah. Rajanya di pusat tidak masuk Islam, tetapi negara bawahannya masuk Islam. Inilah keberkahan dakwah. Ya, mungkin tidak semuanya orang menerima dakwah kita, tetapi ada saja itu insya Allah yang akan tinggal di hati seseorang. Ya. Walaupun Persia saat itu justru menyobek-nyobek surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi ternyata ini ada hikmahnya, yang dengannya nanti orang-orang Majusi bawahan orang-orang Persia yang ada di Yaman masuk Islam, termasuk rajanya yaitu Badan. Insya Allah pekan berikutnya kita akan lanjutkan surat Rasulullah ke Romawi, ya, kemudian kepada orang Yamamah dan kepada orang-orang yang ada di Oman. Mudah-mudahan ada manfaatnya ikhwas sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.